Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ariski dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Saya mengambil teknologi pendidikan dengan media PPT atau PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih kelas 8, yaitu babnya tentang ketentuan haji dan umroh. Di sini pengertian haji yaitu menurut bahasa lughah memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilaksanakan wukuf di Padang Arafah. Syarat wajib dan sah haji ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, Islam, baligh, berakal sehat, tidak gila, merdeka, terus istita'ah, kuasa atau mampu melaksanakannya. Rukun haji, di sini ada ihram, ada pengertian ihramnya, berniat mengerjakan ibadah haji atau umrohnya, lalu wukuf di Padang Arafah, lalu tawaf, lalu ada sa'i, ada tahallul, ada tertib, dan ada hukum juga wajib hajinya, yaitu yang pertama berihram sesuai mikotnya. Mikotnya ini terbagi 2 menjadi mikot zamani dan mikot makani. Lalu ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh ula, usto, dan Aqobah, menjauhkan diri dari larangan ihram, lalu tawaf wada. Larangan haji bagi jemaah pria yaitu ada 3. Yang pertama, memakai pakaian berjahit selama ihram. Yang kedua, memakai tutup kepala sewaktu ihram. Yang ketiga, memakai sendal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Larangan haji bagi jemaah wanita ada 2 larangannya. Yang pertama, memakai tutup muka atau cadar. Yang kedua, memakai sarung tangan. Lalu larangan bagi jemaah pria dan wanita ada 10. Yang pertama yaitu memotong dan mencabut kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya. 3, menyisir rambut, kepala, dan lain-lain. 4, memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Yang kelima, memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Yang keenam, mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. Yang ketujuh, bercumbu rayu dengan syahwat atau bersetubuh. Yang kedelapan, mencaci maki, mengumpat, bertengkar. Yang kesembilan, mengucapkan kata-kata kotor atau tidak sopan. Yang kesepuluh, memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Nah, dam atau denda ketika haji dan umroh. Nah, jenis-jenis dam ini yang pertama yaitu bersetubuh. Nah, hubungan suami istri dalam keadaan ihram sebelum tahallul. Kedua, damnya berupa kifaratnya, yaitu yang pertama, menyembelih seekor unta. Apabila tidak mampu, maka menyembelih seekor sapi. Apabila tidak mampu, maka menyembelih 7 ekor kambing. Apabila tidak mampu, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud, yaitu 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama atau bercumbu di siang hari di bulan Ramadan. Kedua yaitu berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya ini yang pertama yaitu menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari.
Yang ketiga yaitu melaksanakan haji dengan cara tamattu atau kiran. Damnya ini dibayar dengan urutan ya sebagai berikut, yaitu yang pertama memotong seekor kambing. Apabila tidak mampu maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Nah, tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama ya sudah pasti ihram, yang kedua wukuf di Padang Arafah, yang ketiga mabit di Muzdalifah, yang keempat melontar jumroh Aqabah, yang kelima tahallul awal dan tahallul awal ini, lalu tawaf ifdah, lalu sa'i, lalu tahallul kedua, tahallul sani, lalu mabit di Mina. Nah, ketentuan umroh sekarang, pengertian umroh ya yang kita sudah ketahui. Umroh ini ke Baitullah juga, melakukan tawaf sa'i dan bersyukur demi mengharap ridho Allah. Nah, ibadah ini sering juga nih disebut dengan haji kecil atau umroh, terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Umroh wajib yaitu dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji, bulan-bulan haji. Selain itu termasuk umroh wajib adalah umroh nazar. Nah, yang kedua umroh sunnah yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji, bulan-bulan haji. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki atau perempuan yang mampu untuk umroh kedua, ketiga dan seterusnya. Hukumnya sunnah. Syarat rukun dan wajib umroh. Nah, yang sudah pasti Islam, balik, berakal sehat, merdeka, istitoah atau mampu. Lalu rukun umroh ada ihram, yaitu niat melakukan mengerjakan ibadah umroh, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i, tahallul, lalu tertib. Nah, yang keenam nih udah pasti tertib rukun umroh. Lalu wajib umroh. Nah, wajib umroh ada 2. Yang pertama, niat ihram dari mikot. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Ya, yang kedua, meninggalkan dari segala larangan umroh sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Nah, tata urut pelaksanaan ibadah umroh, yang pertama yaitu melakukan ihram dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran, lalu sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, lalu tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul menandai selesainya ibadah umroh kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi haji dan umroh. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.